Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bapak Ibu hadirin sekalian, senang sekali saya Ola Claudia selaku Master of Ceremony menyambut Anda sekalian pada malam hari ini. Apa kabarnya Bapak Ibu sekalian? Aduh, kurang semangat ya. Kalau misalnya saya tanya kabarnya, boleh dijawab dengan penuh antusias dan sangat semangat. Oke? Apa kabarnya semua? Oke, terima kasih. Boleh beri tepuk tangan untuk kita semua? Baiklah, alangkah baiknya kita memulai acara kita ini dengan berdoa. Maka dari itu saya mempersilakan kepada Pendeta Timotius Wibowo untuk memimpin doa pembuka kita pada malam hari ini. Dipersilakan. Mari teman-teman semua kita mengawali dengan berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena pada kenyataannya Engkau menciptakan kami di dalam keberagaman dalam perbedaan. Kami juga bersyukur kalau kami hidup di Indonesia di mana kami boleh menjalankan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku. Tuhan, kiranya dua kenyataan ini boleh kami hayati, kami pahami dengan baik melalui acara malam hari ini, khususnya apabila kami berhadapan dengan realita pernikahan beda agama. Tuhan, Engkau yang menolong para narasumber yang malam ini bersama kami, Dr. Kiai Haji Ma'ruf dan juga Pendeta Dr. Albertus Pati. Tuhan yang memakai mereka sebagai narasumber yang Tuhan utus untuk memberi pencerahan bagi kami semua. Juga semua rekan yang terlibat di dalam acara ini, kami mohon Tuhan menyertai. Kami yang ikut ambil bagian, kami boleh secara aktif mendengarkan dan berpartisipasi. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan jalannya acara ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan yang akan memimpin kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kepada hadirin yang terhormat, kami mohon untuk berdiri dan mengambil sikap sempurna.
Acara selanjutnya yakni kata sambutan dari Ketua Panitia Reshoot on the Road, yaitu Previta Gracia. Kepada Previta Gracia, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Majelis Jemaat GKI Residen Sudirman, narasumber, dan para tamu undangan yang saya banggakan, kepada anggota Jemaat GKI Residen Sudirman, pada kesempatan pada malam hari ini, patutlah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan kita kesempatan untuk dapat bertemu di acara Reshoot on the Road yang bertemakan kawin beda agama, ruwet nggak sih? Reshoot on the Road adalah wadah yang dirancang oleh Komisi Pemuda GKI Residen Sudirman untuk memperlengkapi anggota jemaat pemuda Reshoot dan simpatisan serta masyarakat luas untuk memperlengkapi wawasan dan juga dapat mengambil sikap yang baik dalam menyikapi isu-isu berbangsa bernegara. Selain itu, juga dapat membangun kebersamaan bersama dengan pemuda dan pemudi lintas agama. Selaku Ketua Panitia, saya mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah menyempatkan waktunya pada malam hari ini untuk menghadiri acara ini. Saya juga berterima kasih kepada seluruh panitia yang sudah tersusun, kepada Ketua Reshoot dan Pembina Reshoot, serta penatua yang mendukung dan membina dari awal acara ini hingga sampai saat ini. Selamat mengikuti Reshoot on the Road, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Boleh beri tepuk tangan kepada Previta Gracia. Terima kasih kepada Previta Gracia atas kata sambutannya yang sangat luar biasa untuk memulai kegiatan kita pada malam hari ini. Selanjutnya akan dilanjutkan kata sambutan oleh perwakilan Majelis Jemaat GKI Residen Sudirman, yaitu Penatua Edi Gunawan. Kepada Penatua Edi Gunawan, waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat malam Bapak Ibu dan sahabat-sahabat pemuda. Saya bersyukur pada malam hari ini Ketua Komisi Pemuda punya semangat untuk merayakan Hari Kebangkitan Nasional dengan melakukan dialog antar agama tentang perbedaan kawin pernikahan yang beda agama. Dan terima kasih kepada sahabat saya Kiai Ma'ruf dan juga sahabat saya Pendeta Albertus Pati yang sudah jauh-jauh datang dari Jakarta, dan juga kesibukan dari Kiai Ma'ruf yang sebagai Ketua BWNU masih menyempatkan waktunya untuk memberikan pengarahan-pengarahan, pemahaman-pemahaman bersama Pendeta Albertus Pati tentang perbedaan agama. Tetapi yang saya harapkan pada malam hari ini adalah apa yang disampaikan oleh dua narasumber kita itu menjadi bekal buat kita. Bukan untuk menjadi perpisahan atau perpecahan dari kedua agama yang kita cintai, baik yang Muslim maupun yang Kristen, dan juga baik yang Buddha, Hindu, dan sebagainya. Karena kita adalah satu bangsa, satu anak bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Mungkin saya nggak terlalu banyak bicara Bapak Ibu dan sahabat-sahabat pemuda, lebih baik waktu saya lebih serahkan kepada kedua narasumber kita dan penanya-penanya dari pemuda-pemuda GKI yang hadir pada malam hari ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, maka seminar pada malam hari ini bisa berjalan dengan baik dalam lindungan Tuhan. Terima kasih, selamat malam. Baik, demikian sambutan dari Penatua Edi selaku perwakilan Majelis Jemaat GKI Residen Sudirman. Cinta memang tak dapat dilogika, karena cinta tumbuh dalam hati.
Namun, gimana jika cinta terhalang karena kita yang berbeda? Lanjut atau cukup? Baik, hadirin, kita sepakat bukan bahwa Indonesia adalah negara yang penuh dengan keberagaman. Baik itu dari suku, agama, ras, bahkan budaya. Tapi tak bisa dipungkiri bahwa kemerdekaan hak segala bangsa ialah dijamin oleh negara. Salah satunya ialah kemerdekaan memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Bicara mengenai kemerdekaan memeluk agamanya masing-masing, banyak sekali problematika yang terjadi di Indonesia. Salah satunya akan kita bahas bersama pada malam hari ini, yaitu isu polemik pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia. Menurut data dari Indonesian Conference on Religion and Peace, sejak 2005 hingga Maret 2023, terdapat sebanyak 1.610 pasangan kawin beda agama di Indonesia. Lalu, di sisi lain, beberapa pemuka agama pun melalui khotbah, ceramah, bahkan pesan-pesan kepada umatnya menegaskan mengenai penolakan perkawinan beda agama. Saling bersilangnya pendapat antar pemuka agama ini pun semakin membuat kebingungan kepada para pasangan beda agama yang hendak melangsungkan pernikahan mereka. Lalu dengan adanya kebimbangan tersebut, pada akibatnya membuat mereka melakukan penyelundupan hukum secara legal. Salah satunya ialah melakukan manipulasi agama guna mempermudah proses pencatatan perkawinan di Indonesia. Lalu dengan adanya ketidakpastian, kebimbangan, dan cenderung saling melemahkan, inilah yang membuat kesempatan pada malam hari ini untuk mendapatkan titik terang dan titik tengah mengenai isu polemik pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia. Nah, apa aja sih tantangan jika kita hendak melangsungkan pernikahan beda agama? Apa aja hal positif dan negatif jika kita melaksanakan perkawinan beda agama? Dan banyak hal lainnya mengenai perkawinan beda agama akan kita bahas bersama pada malam hari ini dengan narasumber kita yang luar biasa. Beliau adalah Pendeta Albertus Pati dan juga Kiai Haji Ma'ruf Syah. Sedikit riwayat hidup mengenai narasumber kita. Yang pertama ialah Bapak Pendeta Dr. Albertus Pati. Beliau menempuh gelar doktornya di salah satu universitas yang ada di Pennsylvania, Inggris, yaitu Pittsburgh Theological Seminary. Lalu ia juga seorang pendeta di Gereja Kristen Indonesia. Beliau juga adalah seorang pembina di Universitas Kristen Maranatha Bandung. Lalu ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Persekutuan Gereja di Indonesia pada tahun 2014 hingga 2019. Lalu ia juga seorang buku, teman-teman. Bukunya ialah Ngopi dengan Allah, Melintas Batas, dan juga Moderasi Beragama. Next, narasumber kita yang kedua ialah Dr. Kiai Haji Muhammad Ma'ruf Syah. Beliau juga menempuh gelar doktornya di salah satu universitas yang ada di Jawa Timur, yaitu Universitas Erlangga. Ia juga sekarang sedang menjabat sebagai Wakil Ketua PWNU Jawa Timur. Beliau juga adalah dosen aktif di Pasca Sarjana UNAIR, Pasca Sarjana UNUSA juga. Lalu beliau adalah advokat YLBHI LBH Surabaya tahun 1994 hingga 2004 dan beliau adalah founder MSP Law Firm. Baik, marilah kita berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada narasumber kita, Bapak Ma'ruf dan juga Bapak Albertus. Dipersilakan untuk naik, Bapak. Oke. Ya, selamat malam Bapak Albertus. Baik. Iya, baru ketemu. Oke, silakan duduk Bapak. Oke. Baik. Gimana kabarnya ini Pak? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Mic-nya sudah bisa dipasang? Halo, ya sudah. Oke. Sudah?
Oke, boleh dites dulu mungkin mic-nya? Tes. Oke, Bapak Albertus sudah hidup dari Bapak Maruf? Tes 1, 2. Oke, sudah aman. Oke, sebelum kita mulai saya pengen tahu dulu nih, kira-kira enaknya dipanggil apa nih, Bapak Albertus maupun Bapak Maruf? Gimana? Enaknya kita panggil apa? Bapak Albertus? Panggil nama juga boleh. Oke. Mau panggil Berti juga boleh. Berti, oke Bapak Berti. Iya. Oke, dari Bapak Maruf. Ya, kalau saya malah hari-harinya di teman-teman itu dipanggil CM. CM. Cak Ma'ruf. Oke. Oke. Berarti Cak Maruf ya? Iya. Oke, siap. Kalau yang di bawah situ Gus Edi. Gus Edi. Oke, sudah siap Bapak Berti dan juga Cak Aruf? Ya, siap. Ya. Oke, baiklah teman-teman, narasumber kita telah hadir bersama-sama dengan kita pada malam hari ini. Sebelumnya saya akan menginformasikan bahwa sesi diskusi kita akan dibagi menjadi 2. Yang pertama ialah penyampaian materi yang akan disampaikan oleh 2 narasumber kita dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab kepada hadirin sekalian. Baiklah, dipersilakan kepada Bapak Albertus terlebih dahulu untuk menyampaikan materinya. Oke, minta izin ya Cak. Assalamualaikum. Cak Maruf ya. Terima kasih. Selamat malam saudara-saudara. Jadi tadi menarik tuh yang disampaikan nih, kalau kita berbeda gimana, mau terus apa enggak. Ya pada dasarnya orang yang menikah itu enggak ada yang satu, semua berbeda. Berbeda sifat, berbeda gender, yang penting itu ya. Berbeda tadi budaya, agama, itu cuma salah satu aja ya. Agama dan sebagainya, beda ekonomi, tapi nggak ada orang yang menikah suami istri itu satu, pasti beda. Jadi tapi kan yang namanya menikah itu bagaimana supaya bisa di tengah-tengah perbedaan apapun bisa bersama-sama saling menerima, saling menghargai. Jadi bagi saya itu yang namanya pernikahan itu pasti berbeda, nggak ada yang satu lah. Cuman gimana bisa saling menghargai. Kalau untuk itu, maka mereka yang nikah itu kan harus punya kematangan. Karena kalau nikah mau satu gereja sekalipun, sesama-sama anggota jemaat GKI Resut Sudirman sekalipun, kalau nggak punya kematangan tetapnya ribut. Itu tergantung kematangan dari mereka yang menikah. Tapi kalau punya kematangan, meskipun beda gereja, beda agama sekaligus, tetap aja bisa bisa langgeng karena apa? Itu tergantung kematangan dari mereka yang menikah. Jadi itu sedikit komentar, itu introduction sedikit lah ya, saudara ya. Jadi saya berdiri ya, boleh ya? Karena kan nanti pasti akan ada, saya diminta untuk memberikan tulisan ini saudara. Kawin beda agama ruwet nggak seh? Semua kawin pasti ruwet ya saudara ya. Kita mesti mikirin duit. Ruwet semua, nggak ada kawin yang nggak ruwet. Semua bahkan yang udah satu pun yang kawin ruwet karena pasti ribut soal acaranya, ruwet. Apalagi kawin beda agama. Tapi sekali lagi tergantung kematangan, kan gitu. Sehingga kalau udah matang sih nggak akan ruwet-ruwet lah saudara ya. Jadi suka-suka kita ya. Terus next. Nah, ini saudara kontroversi kawin beda agama. Ini sekali lagi itu menjadi kontroversi karena ada yang pro, ada yang kontra. Itu wajar ya, saudara ya. Yang pro atau kontra ini terjadi di tataran hukum sebetulnya, itu bidangnya Cak Maruf nih. Di tataran hukum, tapi penyebabnya apa? Beda tafsir agama. Orang menafsir hukum dengan lensa agama, bagi saya ya. Jadi kalau orang udah ada hukumnya lalu kemudian satu hukum ditafsir dengan lensa agama, tergantung nih agama yang agak terbuka, inklusif, atau agama yang agak berpikir masih di dalam konteks
masa lalu di mana dulu gini saudara sejarahnya. Agama itu sebetulnya agama suku semuanya. Yang Israel itu Yahudi itu agama suku Yahudi, yang namanya Islam agama yang orang yang Arab, lalu Hindu, dan itu masing-masing tuh suku-suku semuanya. Di Israel juga banyak suku-suku yang lain dan sebagainya. Tetapi kemudian karena beda, setiap suku itu punya agama sendiri-sendiri, ya ketika itu. Dan itu seringkali terjadi yang namanya itu terjadi konflik-konflik itu bukan saja antar suku, tapi di situ mereka membela Allahnya. Itu konflik suku menjadi konflik antar Allah, gitu kira-kira ya. Nah, sampai pada masa kini bagi saya masih banyak orang yang berpikir dalam konteks agama suku. Jadi berpikir bahwa yang lain itu beda, dan dalam konteks agama suku ini selalu berpikirnya begini, polarisasi. Saya anak terang, situ anak setan. Saya orang yang benar, situ sesat, gitu ya. Saya orang yang anak Allah, situ anak iblis. Itu konteksnya tuh polarisasi. Jadi selalu melihat mereka yang berbeda itu sesat dan sebagainya. Saya mukmin, situ kafir. Nah ini NU tuh luar biasa sekali. Nggak boleh ada kata kafir ya sekarang ini. Itu terobosan teologis yang luar biasa itu bagi saya teman-teman NU itu. Sehingga memang pantas aja Gus Edi ke NU mulu jadi ya. Jadi gitu ya saudara-saudara ya. Jadi sekali lagi pro kontra ini bukan didasarkan pada HAM individu. Jadi hak asasi manusia pribadi dan sebagainya. Bukan, bagi saya itu bukan oleh pertimbangan rasional, tapi oleh dogma atau doktrin. Itu dosa atau tidak nikah dengan yang lain. Ya, yang beda agama itu dosa atau enggak. Bukan soal apakah ini dia mau, dia suka, hak asasi orang, tapi enggak boleh nikah beda agama karena kalau nikah beda agama itu dia anggap dosa, enggak benar dan sebagainya. Next. Nah, kontroversi KBA, kawin beda agama ya, saudara ya. Sebelum tahun 74, KBA tidak ada masalah. Orang nikah mau beda agama dan sebagainya udah langsung pergi ke catatan sipil, nikah aja gitu, nggak ada masalah. Banyak sekali mereka yang nikah beda agama. Tetapi setelah Undang-Undang Perkawinan nomor 174 disahkan, KBA ini menjadi kontroversial. Sehingga orang udah susah sekali untuk melakukan kawin beda agama. Nah, Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74 pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Saudara-saudara, kalau ketika bicara tentang undang-undang, itu sama aja ketika kita baca Alkitab lah. Baca kitab suci, itu tergantung tafsiran. Tafsiran orang bisa macam-macam. Nah ini saya sampaikan tafsiran saya ya, saudara-saudara ya. Pasal 1 menurut saya menunjukkan substansi perkawinan, yaitu antara pria dan wanita. Pasal 1 ini menunjukkan bahwa membentuk keluarga atau rumah tangga itu bisa dilakukan selama yang menikah sama-sama manusia, laki dan perempuan. Gitu ya, nih perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Jadi sepanjang itu laki dan perempuan, sesama manusia, ya enggak soal. Kawin aja tuh, pasal 1 itu. Itu bagi saya ini substansinya. Next. Nah, pasal 2 ayat 1, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Kemudian ayat 2-nya, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kalau lihat ini, ya saudara ya, pasal 2 ayat 1 ini menurut saya ini berbicara tentang teknis, bukan substansi. Kalau yang tadi substansinya yang penting yang menikah itu laki-laki dan perempuan, sesama manusia, maka pasal 2 ayat 1 berbicara tentang teknis perkawinan. Perkawinan adalah sah
apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Gitu ya. Pasal 2 ayat 2 tidak ada masalah, malah bagus menurut pasal 2. Kalau ikutin pasal 2, kawin siri itu nggak sah. Kan gitu ya. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi namanya kawin manapun itu harus dicatat. Kalau nggak dicatat, cuma misalnya dikawinin oleh rohaniawan, nggak sah. Seharusnya dia mestinya dicatat, nggak cuma dikawinin oleh. Kalau itu terjadi, siapapun rohaniawan manapun udah langsung bisa kawinin semua dan sebagainya, udah terjadilah kawin siri di mana-mana. Itu yang bahaya yang terjadi, dan kasihan kaum perempuan sebetulnya. Jadi korban aja terus karena nggak ada ikatan, nggak ada surat, nggak ada apapun, kan gitu. Lalu, tetapi problemnya sekarang, pasal 2 ayat 1 yang sifatnya teknis tadi berubah jadi substantif. Atas dasar pasal 2 ayat 1 itu, pihak catatan sipil menolak mencatatkan KBA ini, kawin beda agama. Penolakannya didasarkan pada penafsiran agama tentu saja. Kenyataan bahwa yang kawin itu sama-sama manusia, saudara sebangsa, dan setanah air, pria dan wanita tidak jadi pertimbangan lagi. Penolakan karena tafsiran agama melarang. Yang dilarang agama itu dosa. Agama bagi saya dengan kayak gituan telah memilah-milah sesama manusia dan menciptakan polarisasi bangsa. Tapi kalau kita lihat ke belakang sekali lagi, spirit agama suku itu masih ada di semua agama ternyata. Termasuk di dalam kekristenan sendiri ya. Untuk terutama para rohaniawan yang menolak perkawinan beda agama, bagi saya itu spirit agama suku. Karena sebetulnya saudara-saudara kalau lihat di dalam sejarahnya, penolakan terhadap kawin beda agama itu sekali lagi didasarkan pada prinsip saya agama anak Tuhan, situ tuh anak setan. Saya ini anak terang, situ anak gelap. Itu prinsipnya itu sebetulnya. Jadi kita nggak boleh satu, nggak boleh nikah beda agama itu, karena itu prinsip yang kayak gitu. Masa prinsip ini masih kita pegang sih sampai sekarang? Apalagi di tengah-tengah bangsa yang plural, yang heterogen seperti ini. Di tengah-tengah modernisasi yang udah luar biasa begini. Next. Nah, kontroversi di dalam agama Kristen ya, saudara ya. Sebagai orang Kristen saya ngomongnya di sini aja. Yang ada yang kontra, ada yang pro di Kristen. Ada yang kontra, ada yang pro. Yang kontra ini berdasarkan sekali lagi, baca Alkitab itu tergantung kita ada posisi di mana, kan gitu ya. Berdasarkan tafsiran yang kontra ini, berdasarkan tafsiran ajaran agama yang ujungnya polarisasi manusia dan bangsa ini. Kita bangsa yang kudus, yang lain kafir. Itu prinsipnya itu, penolakan itu. Lalu dari situ kemudian cari ayatnya. Ayatnya, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Orang pokoknya ngambil ayat itu nggak peduli dengan tafsirannya begini, pokoknya ada kata-kata yang kelihatannya begitu, udah diambil aja udah, titik. Gitu ya. Itu dari 2 Korintus 6 ayat 14. Sehingga pernah ketika saya mau melakukan pernikahan beda agama, lalu kemudian ada seorang telepon perempuan, dia bilang, Bapak kenapa lakukan pernikahan beda agama? Saya tanya kenapa memangnya? Bukankah terang tidak boleh bersatu dengan gelap? Saya langsung, tunggu saya tanya dulu, tunggu yang mana yang terang, mana yang gelap nih? Saya nggak ngerti nih soal-soal begini nih. Ketika you katakan, bukankah terang tidak bisa bersatu dengan gelap? Mana terang, mana gelap? Saya nggak ngerti. Karena saya ketemu banyak sekali orang Kristen yang salibnya gede-gede, tapi saya udah bisa bilang, ini anak kegelapan nih, korupsinya banyak. Tapi saya ketemu teman-teman yang beda agama, yang saya lihat salehnya luar biasa. Ini pasti anak terang ini. Kan gitu ya. Jadi terang dan gelap itu dari apanya sih? Hanya apakah seorang memegang agama tertentu dia jadi anak terang yang terlepas dari moralitasnya kacau balau dan sebagainya? Menurut saya kita harus tafsirkan ulang itu terang dan gelap itu ya. Karena terang dan gelap bagi saya tergantung apakah agama yang you anut itu betul-betul jadi berkat bagi sesama, bagi dunia ini, bagi bangsa.
nggak ada gunanya. Karena Kristen misalnya mengatakan saya nak terang, nggak pusing saya dengan kayak gituan. Tergantung buahnya, kata-kata Alkitab. Tergantung buahnya. Next. Belum terus. Jadi kemudian penolakan KBA juga didukung oleh Kitab Esra. Kitab Esra itu ya yang menolak perkawinan campur orang Israel. Kemudian Ulangan 7 ayat 1 sampai 11, dari Nehemia juga begitu, saudara ya. Dan alasan lain nanti KBA, kawin beda agama, membuat murtad. Itu pikiran bahwa pokoknya kawin beda agama tuh pasti efeknya adalah negatif. Itu bagi mereka yang kontra. Nah yang pro, pertimbangan sosial, yang pro KBA ya, sepanjang yang nikah sesama manusia, pria wanita bisa memperkuat kohesi bangsa. Kenapa enggak? Bangsa yang aneka ragam. Saya tinggal tetangga saya RT yang nggak pernah mau ngomong sama saya hanya karena saya Kristen, dia Islam. Nggak pernah mau ngomong apapun, pokoknya kalaupun Natal juga nggak pernah disalam-salamin atau apa, nggak pernah mau ngomong dan sebagainya. Satu saat anaknya menikah, beda agama. Sejak saat itu jadi toleran banget, Pak Ustadz. Pak Kiai, jadi dia jadi toleran banget. Jadi dari situ saya lihat ada beberapa kasus kayak gituan. Ternyata nikah beda agama ini bagus untuk kebaikan bangsa ternyata. Kohesi sosial makin bagus. Apanya yang jelek? Kan gitu ya. Jadi kita aja yang berpikir yang jelek-jelek aja tentang itu. Jadi kira-kira begitu ya. Ini yang pro. Yang kedua, KBA merupakan soal privat dan HAM untuk saya. Ini kan kita udah manusia dewasa semuanya. Ketika memutuskan sesuatu, kita yang ngambil tanggung jawab atas apa yang kita putuskan. Ngapain pemerintah ikut campur? Kan gitu ya. Ngapain juga rohaniawan seperti saya turut campur untuk persoalan orang yang sudah dewasa dan matang. Biarlah mereka yang memutuskan. Kok kita sok tahu banget sih? Membuat mereka yang sudah dewasa jadi kayak anak-anak yang kita harus atur dengan ayat-ayat dan sebagainya. Itu bagi saya itu nggak masuk akal untuk saya ya, saudara ya. Nanti Anda boleh yang nggak setuju dengan saya boleh hantam saya. Seharusnya keputusan negara tidak didasarkan pada tafsiran agama tertentu, tetapi berdasarkan realitas kemajemukan bangsa. Suka atau tidak suka bangsa kita majemuk, plural. Kita ngomong Bhinneka Tunggal Ika, kan gitu ya. Oleh karena itu mestinya ada di dalam konteks yang seperti itu, pernikahan antara agama itu nyaris tidak terelakkan. Nyaris tidak terelakkan sama sekali. Orang bisa jatuh cinta tadi seperti yang dikatakan. Orang bisa jatuh cinta dengan siapapun. Anak saya jadi jatuh cinta dengan orang yang beda agama, belum menikah dia. Tapi karena saya di sana mana ngomong kayak ginian, saya bilang saya hormati agama apapun. Saya bilang ini, saya kasih tahu nih, faktor-faktor negatif yang terjadi kalau kalian menikah. Saya kasih tahu, tapi ada faktor-faktor positif, terserah kalian. Kalau you udah cukup kuat, you cukup mature, dewasa dan matang, silahkan. Itu kamu udah dewasa dan matang. Kan gitu. Tapi jangan pernah mengatakan, saya tidak setuju kamu menikah di sana dengan yang sana, karena dia pasti sesat, anak setan. Aduh, itu nggak boleh kayak gitu. Ada banyak orang yang kita sebut sebagai pengikut setan itu justru jauh lebih baik dari kita semua. Gitu ya. Jadi saudara-saudara, itu bagi saya merupakan soal privat dan HAM. Seharusnya keputusan negara sekali lagi tidak didasarkan pada tafsiran agama tertentu, tapi berdasarkan realitas kemajemukan bangsa. Yang ketiga, ini yang pro mengatakan nih, jangan lupa tokoh-tokoh Alkitab pun kawin beda agama kok. Abraham setelah Hagar meninggal, dia nikahnya dengan keturah. Siapa keturah itu? Keturah itu Hagar, orang Mesir. Sekali lagi, setiap suku itu punya Allahnya sendiri. Nikahnya dengan keturah alias Hagar. Ini bapak orang percaya loh, saudara ya. Lalu kemudian Daud, itu menikahnya dengan Betseba orang Het. Musa nikah dengan Sipora anak Yetro, imam Midian.
beda agama, beda etnik dan sebagainya. Boas nikahnya dengan Ruth orang Moab. Dan kalau saudara-saudara, kalau Anda lihat di kitab Injil Matius, pasal 1 genealogy of Jesus itu, ya, apa namanya genealogi, apa sih? Itu ya, pokoknya keluarganya Yesus, turunan-turunannya itu, Anda lihat nama Ruth yang orang Moab, namanya si Betseba, lalu kemudian itu ada di situ. Ternyata, jadi sepertinya mengatakan Yesus ini bukan Yahudi asli loh sebetulnya. Yesus itu sendiri campuran, itu orang segala bangsa sebetulnya, bahkan segala agama. Ini saudara-saudara yang ini. Kalau Anda lihat itu ada di situ, ada si Ruth, ada si Betseba dan sebagainya di situ ya, saudara-saudara ya. Next. Nah ini sikap GKI, saudara-saudara, karena kita GKI. Gimana sih sikap GKI? Sementara ada gereja-gereja di Indonesia ini yang menolak total KBA. Ya, gereja-gereja yang menolak total KBA itu. GKI memilih sikap yang realistis, tidak mendorong dan tidak menolak KBA. GKI terserah kalian sendiri. Pada bab 2 tentang kebaktian pernikahan gerejawi dengan ketentuan khusus pasal 1 ayat 2, seorang calon mempelai anggota baptisan, sedangkan pasangannya belum anggota. Belum anggota itu bisa bukan anggota gereja dan bukan satu agama. Pasal 2 ayat 3, prosedurnya, jika calon adalah bukan anggota, ia harus bersedia menyatakan secara tertulis dengan menggunakan formulir yang ditetapkan oleh majelis sinode. Saya bersedia untuk diberkati, itu aja. Tapi dia nggak perlu masuk Kristen, karena kita menghargai, GKI itu menghargai apapun agamanya. Jadi, you nggak harus masuk Kristen untuk ketika pernikahan. Ia tidak akan menghambat atau menghalangi suami atau istrinya untuk tetap hidup dan beribadat menurut iman Kristiani dan sebaliknya. Ia tidak akan menghambat atau menghalangi anak-anak mereka untuk dibaptis dan dididik secara Kristiani, tentu saja dan sebaliknya ya. Saudara-saudara. Next. Ini terakhir ya, saudara-saudara ya. Penolakan KBA tak soal bagi orang kaya sebetulnya. Jadi kawin beda agama bagi orang kaya nggak ada masalah. Mereka bisa KBA di luar negeri, bisa ke Singapura, Thailand, ke Australia, Amerika, dan sebagainya. Ironis, untuk kawin saja warga bangsa ini harus minta bantuan luar negeri. Bagi golongan menengah ke bawah yang jadi persoalan adalah ada yang frustrasi berat, tadi seperti dikatakan, ada yang karena terpaksa putus dan sebagainya, ada yang transit sementara agar bisa dicatat, pindah dulu agama, lalu setelah udah nikah balik lagi, gitu. Ada yang pacaran puluhan tahun tanpa kejelasan, lalu kumpul kebo. Ada yang setelah kumpul kebo punya anak, sang anak nggak bisa dicatat sebagai anak ayahnya. Jadi sampai kapanpun dia akan dibilang oleh orang Indonesia sebagai anak haram, gitu ya. Padahal bukan anaknya yang haram, ini kan perbuatan bapak mamanya. Tapi bukan perbuatan bapak mamanya yang haram. Yang bikin hukum itu yang haram menurut saya. Karena mereka yang mau nikah baik-baik malah nggak bisa, kan gitu ya. Sekarang malah nanti dengan adanya undang-undang KUHP, saya bilang pada Menkumham, orang mau nikah nggak boleh, tapi kumpul kebo kalian tangkep. Gimana begitu kumpul kebo kalian tangkep, tapi begitu mau nikah baik-baik nggak boleh? Gimana? Dia mau keluar negeri nggak ada duit. Ini kalian gimana sih mencelakakan warga negaramu sendiri? Nah itu ya kira-kira ya saudara yang saya sampaikan itu. Next, mudah-mudahan sudah selesai. Oke, sekedar meruwetkan ini terakhir. Kalau dilihat dari praktek yang terjadi selama ini, sesungguhnya pemerintah tidak menolak sebetulnya. Belum ada undang-undang yang khusus menampung kawin beda agama ini. Jadi saya anggapnya pemerintah tidak menolak total KBA. Undang-undang yang ada pun tidak mengatakan secara tegas penolakan terhadap KBA. Sesungguhnya undang-undang perkawinan berfungsi meruwetkan KBA sebetulnya. Jadi nggak ada di dalam undang-undang tadi yang mengatakan tidak boleh menikah beda agama, nggak ada. Kalimat itu nggak ada. Ya, cuma bikin ruwet aja. Proses yang dilakukan GKI adalah ini. Pasangan KBA langsung dicatat pegawai catatan sipil setelah peneguhan dan pemberkatan nikah. Dulu agak mudah. Dulu sebelum kasus yang kemarin itu agak mudah, panggil aja. Lalu ada catatan sipil yang bisa diminta bayar, dia catat di catatan sipil. Setelah kebaktian udah langsung
beres. Tetapi setelah kemarin itu ya ada kasus siapa itu yang mau nikah terus ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, ini jadi agak sulit, banyak yang nggak mau. Efeknya gimana? Setelah pemberkatan pasangan KBA ini mendapat piagam pernikahan dari gereja. Lalu mereka harus membawanya ke pengadilan untuk mendapatkan keputusan pengadilan. Kalau itu ada itu sebetulnya bagi saya di Undang-Undang nomor 23 tahun 2006. Ya, itu dicatatkan di catatan sipil. Nah, mereka harus membawanya ke pengadilan untuk pengesahan KBA. Nah, keputusan pengadilan, penetapan pengadilan itu mengharuskan catatan sipil mencatat KBA. Itu yang terjadi sudah selama ini. Jadi kenapa rekan saya yang gantengnya sama dengan Cak Maruf itu Ahmad Nurholis namanya, dia yang menggagas sehingga ada sekitar 1.600 lebih. Itu cuma ICRP, yang di luar ICRP lebih banyak lagi. Cuma catatan ICRP itu 1.600 lebih yang menikah beda agama sebetulnya. Jadi begitulah saudara-saudara, desakan-desakan untuk kawin beda agama sebetulnya banyak dari segala lapisan. Tapi undang-undangnya itu bagi saya cuma membuat, bukan menolak, meruwetkan. Jadi kalau mau masuk dalam keruwetan, silakan. Makasih. Terima kasih Bapak Sama-sama. Albertus atas materi yang disampaikan. Oke, pasti nggak sabar dong untuk nunggu narasumber kita yang kedua. Udah siap, Cak Maruf? Oke, boleh dihidupin dulu mikrofonnya? Digeser? Satu dua. Oke, boleh dipersilakan kepada Cak Maruf untuk melakukan presentasi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan terima kasih ini Pak Albert, luar biasa. Kata akhir, the decision endingnya adalah silakan kalau mau memasuki wilayah keruwetan itu. Ini luar biasa. Temuannya begitu kira-kira. Kalau sebuah proposisinya keluar konklusinya, silakan kalau mau masuk keruwetan itu. Oke. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tidak menambah keruwetan. Ini luar biasa ini, saya terima kasih. Sahabat-sahabat, bahasanya sahabat-sahabat pemuda-pemuda ini, saya bisa duduk di sini ini atas nama PWNU dan teman-teman yang lain juga bagian dari silaturahmi untuk tidak menjadi penghalang bagi kita kalau soal transfer knowledge, keilmuan. Menarik. Ini waktunya cukup singkat. Kawin beda agama, ruwet enggak sih? Wah, ini kalau anak ini kan anak-anak muda semua. Ini kan tanya ini Pak, mohon izin saya berdiri ya. Kawin beda agama, ruwet enggak sih? Kamu nanya, misalnya begitu. Kalau anak muda itu begitu, kamu nanya. Ya, pendekatan saya adalah dua, ya karena hukum positif. Tadi sudah banyak disampaikan, saya nggak perlu mengulang. Tetapi, mungkin juga nanti kajian keagamaan, singkat saja di keagamaan, tentu keagamaan Islam, karena saya mungkin tidak ahli agama betul, ada masih banyak kiai-kiai khos. Saya nanti kualat kalau. Tapi paling tidak, saya sedikit menambahkan, belum ada di makalah itu, bahwa secara substansi tadi sering saya sampaikan bahwa kehadiran agama secara humanity, dia harus memanusiakan manusia. Itu kehadiran agama. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana itu menjadi rahmat lil alamin. Jangan menjadi ruwet atau tambah menjadi orang tidak berkemanusiaan. Apapun agamanya, substansinya adalah substansi kemanusiaan. Disitulah nilai-nilai ajaran kemanusiaan itu menjadi ikon, menjadi guidance pertama seseorang untuk beridentitas beragama. Tidak akan ada maknanya sedikit pun beragama tapi tidak punya nilai-nilai kemanusiaan. Hari ini kita akan mencari sedikit itu Pak Arbet ya.
Pak Pendeta. Jadi sedikit kemanusiaan itu coba kita gali. Sebelum ke sana, saya ajak berpikir dulu bahwa Undang-Undang 174 sebagai dianggap bagian dari menambah keruwetan itu, kita akan sedikit bicara politik hukum, undang-undang politik hukum Islam kaitannya undang-undang politik hukum perkawinan dari Undang-Undang 174. Ini luar biasa perjuangan itu. Kalau saya baca dokumennya, betul saya ini ngajar di Airlangga itu hukum acara peradilan agama, Pak. Jadi mahasiswa saya juga banyak non Muslim, banyak yang Islam. Jadi kita akademis. Jadi kajiannya menjadi kian akademis dan ini anak-anak muda ini biar tahu. Jadi politik hukum perkawinan, jadi saya tarik ke atas dulu. Politik hukum perkawinan Undang-Undang 174 ini itu banyak teori, kalau saya jelaskan itu satu semester, Pak. Nggak mungkin cukup ini. Singkatnya begini, bahwa ini tarik-menarik antara beberapa kepentingan. Awalnya itu sebetulnya kalau saya garis tiganya itu, saya garis besar menjadi 3 garis saja. Ada yang ingin all, semuanya harus diterapkan. Dan macam-macam. Profesor Hazairin pada waktu itu ngambil jalan tengah. Sudahlah, urusan agama itu serahkan bagi pemeluknya. Negara itu jangan terlalu intervensi. Negara itu jangan masuk wilayah-wilayah yang bersifat private. Makanya bahasanya domestik. Tetapi lalu bagaimana dengan tugas negara sebagai konsep negara welfare state, negara kesejahteraan? Bagaimana untuk menata agar hubungan itu dalam teorinya perdata, Pak? Bagaimana keperdataan, kemudian tugas negara di sini masuk, sehingga dulu pernah kita dengar ada putusan Mahkamah Konstitusi yang ramai itu, bahwa orang tanpa akad nikah pun itu hubungan anaknya menjadi hukuman hukum. Keperdataan, Pak. Bukan kenegaraan. Nah ini yang tadi yang Pak Albert, Pak Pendeta, kesimpulannya silakan mau ruwet ya, silakan di situ. Itunya ruwetnya di situ. Oke ya. Nah, dalam konteks seperti ini, coba kita ingin melihat secara rasional begini. Kalau saya kesulitan dari urusan keperdataan hubungan privat dengan negara ini, lalu solusinya apa? Ini yang harus kita pecahkan. Nah, kalau bicara hukum, Mbak, itu bicara otentik. Itu yang saya jadi bingung. Bicara otentik, bicara fakta, bicara tanda tangan aja harus bermaterai. Nah, itu yang jadi ruwetnya itu di situ. Sehingga domain negara, apalagi kalau dalam Islam itu, mohon maaf, soal jual beli itu antara din minkum, yang penting kamu ridho, udah gak ada masalah. Gak pakai kwitansi itu loh, gak apa-apa. Itu begitu Islam, agama yang lain saya kira sama. Tetapi kalau ini ditarik-tarik menjadi negara, itu kemudian bahasanya muncul nomenklatur, muncul lembaran negara, muncul ini dan seterusnya. Lalu sebetulnya munculnya lembaran negara, munculnya catatan negara, itu jangan menjadi keruwetan, kan seperti itu. Idealnya kan begitu, sehingga bisa menjembatani antara beberapa kepentingan. Nah ini yang sebetulnya kita akan cari jalan keluar, dan ini tidak mati begitu, tapi dinamis sebagai hukum administrasi negara. Itu poin pertama. Kesimpulannya, kalau mau resiko ya silakan tabrak ini, tapi benturan dengan ini, kira-kira itu. Tugas kita sebagai seorang akademis itu menjelaskan saja, Pak. Menjelaskan, kalau mau siap resiko, tentu dengan segala keresikoannya itu, mau terobosan bagaimana, karena kita sebagai bangsa Indonesia yang berbineka tunggal ika dan majemuk tadi katanya Pak Albert. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, saya akan lebih sedikit dulu di dalam agama Islam misalnya. Tadi kan banyak Kristen, saya juga menjelaskan tentang keagamaan Islam. Memang di agama Islam itu bahasa memang multitafsir. Multitafsir itu tafsir agama. Boleh di Islam itu misalkan ahlul kitab. Tetapi di situ ada persyaratan. Ketatnya Islam itu begini, mungkin Pak Albert sudah tahu, orang NU itu begitu.
orang NU itu ditafsiri, kemudian mazhabnya, kitab kuningnya bagaimana, kiasnya dan seterusnya. Ahlul kitab boleh, tetapi mempersyaratkan harus holison. Nah, misalkan kira-kira seperti itu. Holison itu apa? Yang ahlul kitab yang orsinil lah. Golek orsinil itu di mana? Ya kita nggak tahu. Apakah yang terdaftar di Kemenkumham atau apa? Nah ini juga perdebatan. Artinya lanjut ya. Ini problem perkembangan terawal ini. Kemarin ada putusan Pengadilan Negeri Surabaya. Nah ini baru kemarin Pak, tahun 2002. Saya menekuni ini bidang normatifnya aja. Alah karena ada kekosongan hukum demi asasi manusia bla bla bla. Tapi ini saya tanya, ini antara siapa dan siapa? Ya dokumennya nggak perlu saya sebut namanya, tapi bisa dibuka kalau nggak salah. Ini antara Kristen, Protestan dengan Katolik, bukan dengan yang lain. Nah mungkin perkembangan juga ada lagi yang, tapi ini terbaru. Ini terbaru. Jadi ini fenomena terbaru. Karena misalnya dalam hak asasi manusia, tadi itu dianggap kumpul kebo, menghindari kumpul kebo, dan sehingga negara biar mengurangi risiko. Lalu yang menjadi pertanyaannya adalah karena pasal 2 tadi itu, pasal 2 ayat 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin dan seterusnya, pasal 2-nya ayat 1-nya adalah perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Ini kepercayaan, sehingga kepercayaan kita seperti apa? Kalau kepercayaan agama yang dianut seseorang itu sah, negara nggak boleh nolak-nolak. Nah kalau Islam, ya saya karena ini bukan di warga Islam, ya saya nggak akan menjelaskan. Kalau Islam kan memang tegas tidak boleh. Boleh hanya dengan ahlul kitab. Ahlul kitab yang bagaimana? Yang holison. Ada persyaratan lagi, nanti ada syarat. Nah ini dogma, itu bicara seperti itu. Dogma itu implementasinya soal ujroh itu pahala dan dosa, kira-kira kan itu. Oke, kita tidak bahas dogma itu karena pendekatannya jadi panjang. Oke lanjut, next. Nah ini, jadi kalau biar mau tambah ruwet, biar nggak ruwet ini, dibaca semua. Undang 174, instruksi presiden sampai muncul. Kalau orang Islam ya, kompilasi hukum Islam, pasal tidak sekufu bahwa Islam itu tambah detail lagi, tidak kufu pun dijadikan alasan untuk kufu itu sama Pak. Ini kan kasihan kalau jadi harus sederajat. Itu pendukung aja, tapi tetap diakui sah. Jadi di Islam itu ajarannya itu kawinilah. Orang yang pertama li maliha karena hartanya banyak. Li jamalia karena cantik atau gantengnya gitu. Li nasab ya karena keturunannya macam-macam. Kemudian li dinia, kalau ganteng nggak punya, duit nggak punya, pangkat nggak punya, carilah yang dinia karena agamanya. Nah pilihan itu terakhir kalau nggak ada itu, tentu yang seiman. Nah ini tidak menjadi gagalnya perkawinan, tapi itu syarat pendukung saja. Ini undang-undang ini, Pak, teman-teman semua, Pak Abed dan ini yang masih sah tadi. Ya tadi mulai dari politik hukum, ini kemarin ada isu undang-undang 174 itu mau diamandemen. Tapi senyum redap lagi. Kalah dengan Omnibus Law, kalah dengan karena ini wilayah lebih banyak kayaknya sekarang menurut saya sebagai seorang ahli hukum itu ada pemahaman lompatan hukum yang cukup kuat, mana yang urusan private dan mana urusan yang gitu loh. Jadi kalau dulu kan gini, mukul itu 351 lah, penganiayaan menyebabkan luka orang. Sekarang itu kan menjadi urusan publik, polisi. Sekarang ditarik menjadi urusan private, menjadi KDRT gitu loh. Nah itu ranahnya sekarang menjadi jelas. Termasuk undang-undang KUHP yang baru itu, hubungan kumpul kebo atau ciuman di depan umum, itu individu. Anda melihat saya dan menghalangi saya untuk melarang Anda yang kena dihukum. Tapi bagi orang beragama kan, jangan membayarkan. Nah ini harus dirangkum, yang itu menjadi lama. KUHP itu nggak rampung-rampung gara-gara pemahaman tarik-menarik seperti ini. Jadi ini upaya. Udah ada, kira-kira itu perlu diteruskan. Silakan dikaji terus mana yang lebih baik, mana yang lebih maslahat.
Kalau saya seperti itu, saya tidak, meskipun saya orang hukum tidak harus enggak. Karena ini dinamis. Oke, lanjut. Nah ini tadi Pak Albert, yang putusan MK ini, saya ngikuti betul. Putusan nomor 24 PUU, di perkara pengujian. Jadi ada seseorang ini, dia menguji, namanya E. Ramos PTG, seorang pemeluk agama Katolik yang hendak menikah dengan perempuan beragama Islam. Dalam sidang tersebut disebutkan dalam putusan MK menolak permohonan. MK itu Mahkamah Konstitusi, menguji undang-undang, para pemohon seluruhnya loh Pak. Amal mengadili menolak permohonan. Yang menarik begini, putusannya ini, ya dia menegaskan lagi, menegaskan Undang-Undang 174 bahwa urusan agama itu urusanmu masing-masing. Kalau di agamamu tidak sah, ya negara nggak sah. Kalau di agamamu itu sah, berarti negara juga sah. Itu MK pertimbangannya. Nah ini yang menjadi semakin tegas lagi. Sementara catatannya BCRP 1000 sekian muncul seperti itu. Ini realita ya. Ini realita. Dinamisasi seperti ini. Mungkin karena ini era medsos ya. Kalau nggak medsos mungkin tidak diketahui ya. Era keterbukaan. Jadi administrasi tentang keabsahan perkawinan, sedangkan negara menetapkan keabsahan administratif. Tidak ada hubungan dengan keyakinan agama, tidak ada. Jadi ini sepereset betul loh. Ini hanya administratif. Bahasanya dikawin siri tadi loh. Untuk membackup agar status hak keperdataannya, sebetulnya bahasanya seperti itu. Bahasa administratif itu bahasa apa sih? Hak keperdataannya. Hak keperdataan itu apa? Warisan, apalagi hak untuk pemisahan harta perkawinan, ya seputar-seputar itu aja kaitannya dengan keperdataan, bukan kaitannya dengan keimanan. Kalau negara tadi seperti itu, karena sekali lagi, teman sering ke pengadilan, ada yang sudah ke pengadilan, ya namanya di pengadilan, kalau tidak membawa alat bukti ya dikira gosip. Kalau tidak membawa dokumen akta otentik, ya dianggap salah jalan. Jangankan ke pengadilan, sampai ke bank aja itu mau utang pinjam itu rumitnya minta ampun. Nah, kira-kira begitu. Ruwetnya kawin beda agama sama ruwetnya pinjam di bank. Nah, kira-kira itu. Hampir sama seperti itu. Oke, lanjut. Next. Waktunya biar cepat ini. Nah, ini di Islam ya. Ini saya kira sudah populer, semua orang populer, tapi saya bukan bermaksud menjadikan doktrin. Ini paling enggak kita paham, kenapa sih kok Islam itu melarang seperti itu, kenapa? Nah ini, Al-Baqarah itu 221, la tunkhil musyrikata hatta yu'min, wala amatun mu'minatun khairumun musyrikat, wala ajabatum, la tunkhil musyrikan hatta yu'min, wala abdul mu'minatun khairun musyrik, wala ajabatum, ulaika itu ilan nar, Allah ilal jannah wa yakbir bi'idni wa yubayyinu linnasi la'alahum yatadakkarun. Jadi seandainya ini kenapa kok Islam melarang ini? Jadi nanti sampai duwe pacar Islam, ya sampai tahu alasannya sejenis ini loh. Tak kasih bocoran ini. Latun tidak dibenarkan, tunkiku menikah seseorang musyrikat. Nah, tapi di Islam di NU itu tidak menyebut musyrik atau kafir, non muslim. Kenapa gini? Saya juga ikut itu, Munas Alim ulamanya ikut merumuskan, termasuk juga Islam Nusantara. Islam Nusantara saya ini pelaku, ikut merumuskan. Jadi kenapa saya istilah kafir, musyrik itu kita bukan direduksi Pak, kita luruskan. Agar apa? Karena gini, yang disebut kafir itu ada 3 pendekatannya. Kafir dhimmi, kafir harbi, kafir takman kalau kita itu. Itu lupa NU itu lucunya itu begitu. Ini masih ditafsiri lagi. Lah menurut kami di Indonesia, bukan di sana loh ya, itu kategori kafir takman. Kalau kafir takman itu harus bersaudara, bukan kafir harbi. Kafir harbi itu kafir yang merangi kita. Kafir takman, dhimmi itu ya turunan, jadi sudah nggak bisa sikat. Kalau ada orang ke masjid disikat. Kalau ada orang disikat, orang itu di sini nggak ada, aman.
Seaman-amannya hari Natal Ansor loh jaga gereja. Betul nggak? Betul, itu NU memang. Meskipun kami dalam internalnya dengan non NU dibully habis-habisan, katanya Ansor cari duit lah, cari makan lah, gak ada urusan. Bagi kami NU, NKRI harga mati. Setiap ada kesusahan, karena itu warga negara Indonesia, terlepas agama manapun, kesusahannya orang NU mempertahankan NKRI hanya sama dengan mempertahankan agama yang dianut oleh warga NU. Itu seperti itu. Kenapa kok kita ngotot seperti itu? Sehingga kita menelurkan Islam Nusantara. Islam Nusantara itu bukan, meskipun kita dicaci habis, tapi nggak apa-apa. Islam ala Indonesia, bukan Islam berubah bentuk, bukan. Nusantara itu orang pergi haji di Arab sana, ini saya kasih tahu nggak apa-apa biar sekadar informasi ya. Itu beda dengan orang Indonesia. Orang Indonesia mau haji pakai manasik, Pak Pendeta. Latihan. Kalau orang Arab enggak perlu, wong wis pinter. Kita pakai latihan. Itulah Islam Nusantara. Kalau ada orang sholat duhur siang itu ada namanya ini pujian. Ada yang bahasa Jawa, ada yang ini. Itu kenapa di desa-desa itu orang adzan itu masih di sawah. Nah, langsung ada adzan sama dengan di Mekah sana, langsung pakai sholat. Ya enggak mungkin. Oh ada adzan baru pulang. Makanya nunggu sambil pujian itu ala Nusantara, bukan seperti Arab. Nah itu yang disebut Islam Nusantara, jangan salah paham. Jangan terkacau dengan dakwah pedai yang enggak kontak Indonesia. Oke, itu sedikit nyinggung itu. Lanjut. Nah ini, di Islam itu seperti itu. Makanya kalau punya pacar muslim Islam, ya ini dia takutnya di sini. Lanjut. Nah yang lain, ini yang lain penguat aja. Terus, nah ini tafsir, sebentar. Tafsir manapun di Islam itu ya, itu naik ke atas nih. Misalkan paling populer itu At-Tabari, Pak. Kitabnya itu At-Tabari tentang itu perjanjian Rasulullah dan kaum musyrik Mekah di Hudaybiyah, bahwa setiap orang yang datang dari mereka harus kepada kaum musyrik Mekah. Lalu ketika ada perumahan datang dari Mekah dikecualikan jika setelah diuji ternyata ia beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka perumahan tidak boleh dikembalikan. Jadi ini yang menjadi kuncinya hanya iman saja di Islam. Kalau si iman, nah ukurannya di situ. Lanjut. Nah ini lagi kembali ke Indonesia. Tadi kita jalan ke sana. Di Indonesia, MUI melalui Munasnya 2005 memang perkara beda agama adalah haram, Pak. Dan tidak sah. Perkara laki-laki muslim dengan wanita ahlul kitab. Ahlul kitab itu kalau MUI agak ekstrim. Qaulul mu'tamad adalah haram. Tapi kalau di NU itu yang penting memenuhi persyaratan. Nah sekarang sama itu meyakinkan aja persyaratan itu sudah namanya kholison gitu. Kholison itu yang murni. Jangan yang dicampur-campur. Saya nggak paham karena saya bukan ahli teologi tentang keagamaan selain Islam, makanya saya nggak berani komentar. Terus yang kedua, NU sendiri sejak tahun 1989 ulama dalam fatwanya menegaskan bahwa nikah antara dua orang berlain agama Indonesia hukumnya tidak sah. Ini karena perjuangan di Undang-Undang 174. NU itu kan pasti negara, Sholat Hari Raya kemarin ikut negara atau negara ikut NU. NU itu paling toleran. Jadi jalan tengah. NU itu sukanya jalan tengah. Oleh karena itu, ini kan nanti fenomena ini, saya dari 1000 sekian ini, coba nanti kita bawa di NU, biar menjadi kajian menarik, karena ini realitas. Agama manapun harus bisa menjadi solusi. Kan kira-kira itu. Seperti apa solusinya ini? Masa harus di stateless, dihilangkan kewarganegaraan? Enggak mungkin. Masa nanti kawinnya di Singapura? Saya pernah ngurus orang nikah di Singapura, boleh. Nanti berbondong-bondong semua kan kacau juga ini. Sama dengan orang berobat ke Malaysia rame. Di rumah sakit Indonesia orang lagu enek. Nah, yang waktunya habis terakhir. Nah, terus. Memang tantangan ini, tadi bahasanya Pak Pendeta itu sampai 5. Tidak direstui orang tua, itu pasti. Keputusan menyatukan visi kesulitan, jangankan dengan orang lain. Uang pernikahan sendiri itu adalah untuk menyatukan perbedaan. Dalam prinsip yang mendasar, tentu masalah keyakinan anak, kelak sulit berbaur dengan keluarga besar. Ini keruwetan-keruwetan yang muncul.
Pertanyaannya adalah bukan, kalau begitu Cak Maruf, apakah kalau kita sudah bisa menyelesaikan keruwetan itu berarti boleh? Nah ini soalan, boleh dalam perspektif apa kan kira-kira. Kalau di Indonesia tadi itu rambu-rambunya. Nah ini kan sahabat-sahabat muda, silakan. Kita sudah tahu, rambunya sudah tahu, ini dilarang berhenti, dilarang parkir, forbidden, atau lanjut, silakan. Sampai mau pilih yang mana? Ya, yang kira-kira itu. Terima kasih. Selamat. Penyampaian materi yang telah disampaikan. Oke, luar biasa sekali. Boleh dong beri tepuk tangan sekali lagi kepada narasumber kita ini. Oke. Yang nggak boleh itu. Masih semangat ya teman-teman ya. Oke, pasti banyak pertanyaan nih dari teman-teman mengenai perkawinan beda agama yang ada di Indonesia. Oke, baiklah. Berikutnya saya akan membuka kesempatan bagi hadirin sekalian yang memiliki pertanyaan. Boleh nanti langsung mengangkat tangan dan menyebutkan nama juga asal gereja maupun organisasi yang Anda ikuti. Oke, dipersilakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung angkat tangan. Oke, kakak yang pakai baju warna hijau, boleh diberikan mikrofonnya. Oke, dipersilakan. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam teman-teman semua, perkenalkan nama saya Yohanes Baptista, saya dari Gereja Katolik Santo Yusuf Karangpilang, Surabaya. Nah, saya ingin bertanya kepada dua narasumber pada malam hari ini, ke Pak Pendeta dan juga Pak Kiai. Salah satu temuan yang menarik adalah memang satu dari Pak Pendeta menjelaskan tentang bahwa sebenarnya ini hanya soal negara dengan lahirnya undang-undang itu, tapi memang pengantar bagaimana dari aspek teologis, lalu bagaimana negara itu hadir supaya membuat keruwetan itu terjadi, karena memang pendahulu-pendahulu yang ada di dalam Alkitab itu juga melakukan praktek KBA itu. Lalu Pak Kiai mempertegas dengan kenapa sih melalui negara itu semakin mempertegas juga mengiyakan bahwa ya memang itu urusan privat, tapi dalam konteks agama Islam ada batasan-batasan tertentu. Nah, yang saya mau tanyakan itu tadi perihal salah satu yang muncul itu adalah bagaimana penyelundupan itu tadi, penyelundupan hukum, sehingga kan semua diselesaikan dengan, ini kan soal kalau kita ngomong keruwetan, kalau dari aspek teologis masing-masing agama tentu punya pandangannya tersendiri dan kita wajib menghormati. Tapi saya penasaran sih soal orang yang melakukan penyelundupan pencatatan agama itu. Tadi di slide-nya Pak Pendeta bilang nanti dia akan masuk dengan agama ini, kemudian kalau sudah selesai syarat-syaratnya dia akan kembali lagi. Iya. Nah, ya itu. Nah, itu kenapa? Nah, kalau dalam pandangan Kristen, Pak Pendeta, saya mau minta pandangannya. Memang boleh nggak sih orang Kristen seperti itu? Boleh nggak sih orang Kristen itu melakukan hal seperti itu? Nah, kalau untuk Pak Kiai, karena di sini mewakili agama Islam, mungkin karena nggak ada biku dan lain sebagainya kan. Saya mau tanya, kalau seandainya tadi ada penyelundupan seperti itu, apakah bisa orang non-Islam, misalnya saya sebagai laki-laki menikah dengan wanita Muslim, tapi saya tuh masih Kristen tapi melakukan ijab kabul, apakah itu sah? Seperti itu. Apa sih syarat yang harus dipenuhi tanpa saya tidak meninggalkan agama saya tapi tetap melakukan pernikahan secara Islam? Yang penting kan, yang penting tercatat begitu secara negara, saya legal, hak keperdataan saya punya. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tadi nama kakak? Maaf? Johan, bisa dipanggil Johan. Johan. Oke, terima kasih Kak Johan atas pertanyaan yang diberikan. Oke, Bapak Ma'aruf dan juga Bapak Alberto, Cak Ma'aruf dan juga Bapak Berti sudah siap menjawab? Ya, boleh. Oke, mungkin ya kepada Bapak Berti dipersilakan untuk menjawab terlebih dahulu. Iya, yang dibilang penyelundupan yang saya katakan sebagai transit agama sementara gitu-gitu ya. Ya nggak boleh, bagi saya di semua agama termasuk Kristen nggak bisa lah. You datang, masuk Kristen dulu, lalu kemudian setelah nikah, lalu kemudian pindah lagi. Agama kan bukan baju, dia kan soal keyakinan ya. Oleh karena itu kenapa di Kristen termasuk di Katolik, kalau mau masuk agama itu kan nggak bisa langsung
asal you sebut pengucapan iman rasuli, pengakuan iman rasuli, terus sudah langsung masuk Kristen kan nggak bisa. Kita mesti ikut dulu katekesasi 1 tahun. Gitu. Setelah katekesasi dulu, setelah itu terus ditanya oleh majelisnya, oleh pendetanya, kamu setelah ikutin katekesasi bersedia nggak masuk Kristen? Betul-betul nggak? Iya merasakan ini, kalau enggak juga nggak apa-apa. Jadi memang setelah ngikutin dulu 1 tahun, tahu pendidikan agama Kristen nggak bisa yang cepet-cepet. Tapi ini saya kasih tahu ya saudara-saudara, ini realitasnya. Ini di gereja-gereja yang mainstream. Gereja-gereja yang model GKI, Katolik, itu nggak apa-apa. Tapi kan ada juga gereja-gereja Pak Kiai yang model ya gitulah ya saudara-saudara ya. Gereja-gereja kecil terutama, yang bukan mainstream, saya nggak usah sebutlah gerejanya ya. Yang pokoknya begitu datang, udah kasih katekesasi 3 hari, 2 hari. Udah pokoknya yang mau cepet mau jadi Kristen, kita Kristenin cepet-cepet deh. Dia nggak tahu kekristenan apa-apa, kita Kristenin, lalu kemudian yang penting habis kawin, lalu mau balik lagi ya mudah-mudahan tidak balik, kan kira-kira gitu. Jadi nggak tahu tentang kekristenan, terutama ya gereja-gereja itu biasanya. Yang penting you bayar pendetanya. Kalau di GKI nggak bisa, pendeta nggak bakal dibayar seperti itu dan nggak ada pendeta GKI yang mau dibayar untuk kasus-kasus gitu. Pendeta GKI baik-baik kok kan gitu ya. Jadi saya pikir di semua agama nggak ada, ini kan bukan baju yang bisa dipakai suka-suka kan gitu ya. You kalau memang mau masuk ke satu agama, you betul-betul meyakini betul agamanya dan kemudian percaya betul, lalu kemudian you masuk. Kan gitu. Itu pun kalau di GKI sekarang, saya selalu ngomong kepada para pendeta, kalau udah masuk, jangan ngejelekin agama sebelumnya ya. Yuk kalau ngejelekin agama sebelumnya, yuk nggak usah masuk deh. Kita dengan agama manapun, kita deket kok, kita akrab, mereka saudara kita. Yuk ngejelekin agama sebelumnya, yuk kita nggak butuh orang-orang kayak gitu. Nah gitu kalau di GKI. Jadi di GKI nggak ada tuh orang yang misalnya satu contoh, dari Islam misalnya masuk Kristen, dikasih di panggung, wah saya sekarang Kristen, saya terima Kristus, dulu waktu saya Islam tuh saya gini-gini, yang kayak gitu nggak bakal ada. Karena GKI itu menghargai sekali Islam atau apa agama pun, semua teman-teman kita semua, kan gitu ya. Bukan karena teman, kita hargai memang, itu muncul dari hati kita, agama nggak boleh jelekin yang lain kan gitu. Kalau udah sampai jelekin pasti bukan agama itu, kan gitu ya. Jadi kemanusiaan katanya Cak Ma'ruf. Jadi oleh karena itu sekali lagi di kekristenan sangat-sangat tidak diinikan. Cuma sekali lagi ada kasus-kasus gitu memang orang udah cintanya luar biasa, terbentur oleh keruwetan-keruwetan yang diciptakan oleh undang-undang tadi. Lalu kemudian mata gelap, ya udahlah yang penting masuk kan gitu ya, nanti apalagi dengan keyakinan udahlah Tuhan kan Maha Pengampun. Ya sudah jadinya kayak gitu kan gitu. Jadi ya mau ngomong apa, itulah kira-kira ya Johan ya. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya dari Bapak Berti. Oke, dari Cak Ma'ruf mungkin mau ada jawaban lain atau tambahan? Menarik tadi, bahasanya bukan penyelundupan. Kalau penyelundupan itu diselundupkan lewat misalkan imigrasi ya. Mungkin bahasanya itu sepeda pura-pura lah, palsu, kepalsuan. Nanti begini, soal agama aja kepalsu, apalagi cintamu pada, mestinya harus begitu, berkeyakinan aja jadi palsu, apalagi cintanya, kan kira-kira itu catatan. Nah, lalu pertanyaannya bagaimana kalau dengan Islam, apakah bisa cara begini, akdun nikah, menurut Islam itu adalah bahasanya misakon ghalidha, perjanjian yang berat. Jadi beda dengan perjanjian-perjanjian, ini perjanjian yang berat. Sehingga di sana itu ada namanya rukun nikah. Rukun nikah salah satunya harus ada wali itu kedua orang tua, kalau nggak ada, sudah meninggal berarti kakaknya. Itu namanya wali. Kalau nggak ada lagi, wali hakim bisa. Asal jangan hakim garis kayak 5-2 lawan Thailand itu jangan. Nah, kemudian ada kedua calon mempelai. Ini harus dihadirkan. Ketat memang, itu rukun itu fikihnya.
Nah, yang terakhir, pasti itu di mana-mana. Kalau wali tadi bisa digantikan wali hakim. Kalau calon mempelai wajib hadir, sekarang nggak hadir bisa pakai Zoom. Kira-kira. Tapi kalau satu ini nggak bisa diwakilkan. Kecuali kalau di pasaran namanya ijab qabul. Nah ijab qabul itu, Mas, kalau di muslim itu disuruh syahadat dulu. Nah kemudian dia syahadat, pasti dia Islam. Kalau nggak syahadat, dia kan nggak ijab qabul. Itu loh masalahnya. Karena memang masuk Islam itu sangat mudah. Tinggal bicara aja sudah jadi. Iya, sangat mudah. Nah sekarang mau menjadi ada mualaf saya itu dimain-mainin aja sekarang ini. Bahkan kalau tadi di kami di Nahdlatul Ulama ada kebiasaan bahwa teman-teman yang bahasanya mualaf itu artinya baru. Orang yang baru itu malah disuruh ke pesantren kalau belum. 3-4 tahun disuruh ngaji dulu, jangan langsung jadi dai. Wah itu pasti produknya jelek-jelekan, siapapun. Padahal itu tidak ada hubungannya sama sekali. Mondok dulu pesantren. Nah gitu loh. Kayak saya ini dulu memang lulusan pesantren Pak Pendeta, karena di NU itu rata-rata pesantren, sekolahnya pesantren. Nah itu syaratnya adalah ijab qabul. Saya tahu kenapa abah saya almarhum itu PPN, naib, tukang nikahkan. Nah kalau di desa itu pastinya bareng-bareng kan. Jadi tabrakan kalau orang punya hajat itu bareng kan. Nah, saya walaupun dulu itu baru semester 3, suruh nikahkan. ya itu makanya saya tahu, misalkan gini, astagfirullah, ankahtuka, wa zawastuka lah gitu. Kalau bahasa rata-rata minta bahasa Arab. Wah, kemudian mahar bil mahari khalfa mi'a min alati sholat halan mobil tu nikah kahawat. Itu namanya ijab qabul. Kalau bahasa Indonesia saya nikahkan, saya kawinkan saudara dengan ini ben ini dengan mas kawin bla bla bla. Itu namanya ijab qabul. Nah, ijab qabul itu Mas, terus baca syahadat dulu. Soalnya saya dulu pernah jadi tukang ijab qabul. Nah, tanpa ada yang lain, tanpa hari pernikahan resepsi ya sah, kita berdua mau saya ijabkan. Yang penting ada syarat itu boleh sudah sah. Jadi istri memang sangat mudah, nggak ada kontrol ketat-ketat. Karena awal dari hukum nikah itu adalah al-ibahah, sebetulnya mubah orang nikah itu, tidak diwajibkan di Islam itu. Orang nggak nikah nggak apa-apa di Islam itu. Nah gitu, karena di situ ada persyaratan. Saya kira itu, sehingga penyelundupan, bukan penyelundupan itu namanya main-main, nah, apa namanya ya, pemalsuan. Nah kalau hati kan tidak ada yang tahu, itu nggak apa-apa, namanya juga agama. Intinya agama tidak ada yang mempersulit hambanya. Kalau sampai merasa beragama mempersulit, itu keliru. Ini catat saya ini. Agama mempermudah dalam kehidupan, asal kau jalankan dengan taat. Yang kami tadi diskusi sama Pak Pendeta ini, jangan sampai kita tahu model ruwet pernikahan beda agama ini kita melakukan tidak dalam sebuah kesadaran. Sehingga ujungnya itu hanya marah orang tua malah nggak disapa, katanya kolot. Nah ini kacau, itu jangan sampai seperti itu. Memang orang tuamu kolot, enggak juga gitu loh. Ya, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih jawabannya dari Bapak Berti dan juga Cak Ma'ruf. Dan terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh Kak Johan. Oke, next question bagi teman-teman yang mau memberikan pertanyaan, boleh langsung angkat tangannya. Oke. Oke, mungkin saya yang bertanya. Ya, boleh. Oke, tadi kan disampaikan kalau misalnya dari Kristen harus mengikuti katekisasi bagi calon pasangan yang ternyata beda agama, dan kalau yang Islam juga harus ijab kabul ya Pak ya. Oke, jadi sebenarnya kalau misalnya menikah, saya Kristen dan suami saya Islam, apakah itu pernikahan yang sah atau tidak ya Pak? Kayak gitu. Jadi ada perbedaan di tengah-tengah. Buat jawaban. Oke, Kalau boleh. bagi Islam ya tidak sah. Karena tadi pernikahan adalah perjanjian yang berat. Bahkan saya ini juga konsultan dulu, marital konsultan itu. Yang non muslim, maka apa yang disatukan oleh Tuhan tidak bisa dicerai-berai. Benar ya Pak? Ada ya gitu, saya nggak tahu ayat berapa itu. Tidak bisa disatukan, dicerai-berai oleh manusia. Di Islam juga ada. Bahwa itu halalun indallah at-talaq. Perkara yang halal boleh, tapi dibenci oleh Allah adalah cerai. Itu sama, ajarannya itu loh.
Artinya untuk memutuskan nikah itu harus melalui perenungan yang dalam. Jadi artinya lembaga pernikahan bukan sekedar main-main. Ini yang harus seperti orang tua-tua dulu kita itu untuk menjatuhkan. Nah, memang sekarang beda eranya Pak Pendeta. Jadi memang sekarang anak-anak ini kan gaul. Anak ini kan sekarang lagi memang tren dengan bahasa-bahasa milenial ini loh. Tetapi tetap kita harus keyakinan sebagai umat beragama bahwa namanya perkawinan itu adalah mitsaqun ghalidha, dan apa yang bisa disatukan Tuhan itu harus kita yakini. Nah, dasar keyakinan itulah saya kira nanti akan membawa jiwa-jiwa yang ini. Lo yang cinta buta itu mungkin suka nonton film India kali ya. Oke, baik, terima kasih jawaban dari Cak Ma'ruf. Mungkin dari Bapak Berti? Nah, itu ada sedikit perbedaan ya, saudara, yang memang di Undang-Undang Perkawinan tahun 74 itu yang memang lebih banyak sebetulnya dikuasai dengan prinsip Islami sebetulnya daripada ini. Sedang kalau di dalam konteks Islam itu agama yang menikahkan, nanti administrasinya itu pemerintah, ya. Betul. Kalau di dalam konteks Kristen, agama itu cuma memberkati pernikahan, tetapi yang sah itu di negara, itu bedanya. Jadi kita sebetulnya yang di gereja itu bukan agama yang menikahkan, agama memberkati sebuah pernikahan, kan gitu ya. Cuman oke, kita doain. Tapi yang membuat sah itu adalah yang dianggap sebagai administrasi itu. Karena bukankah kita kemana-mana juga ya bawa surat itu tadi yang dikatakan oleh Cak Ma'ruf tadi ya. Jadi surat itu yang menunjukkan you memang sudah sah, kan gitu ya. Sehingga memang karena perbedaan ini, maka kalau orang keluar negeri misalnya, atau orang tadi udah dinikahkan oleh teman Ahmad Nurholis gitu ya, Kristen Islam misalnya, atau Kristen Hindu Buddha dan sebagainya. Kalau dia udah dinikahkan, udah dapat surat dari catatan sipil, bagi Kristen udah sah. Kita cuma mengatakan, oke, kalau begitu gini, kalian akan kita berkatin, ya, dipersatukan Allah, kan gitu ya, didoain. Kira-kira kan pemberkatan itu cuma didoain, diberkati dengan berkat Allah, tetapi sah atau tidaknya itu urusan dunia yang bikin catatan itu, kan gitu ya. Sehingga kita berkati aja. Yang penting kalian udah dapat surat menandakan bahwa kalian sudah sah, ya sudah, gitu ya. Sehingga memang nggak, untuk kekristenan sebetulnya nggak soal mau nikah dengan agama apapun, pokoknya sepanjang dia udah dapat surat catatan sipil, kita berkati. Dan nanti yang diberkatin itu kita akan kita kasih form buat surat saya tidak keberatan untuk diberkatin. Kita nggak akan bilang, kok sebelum mau diberkatin you harus masuk Kristen dulu. Kita nggak akan lakukan itu di GKI. Jadi kita akan lakukan pemberkatan, you tetap kita hormati sebagai seorang apapun agamanya. Kita tetap hormati. Jadi pemberkatan aja, karena bagi kita kenapa meskipun beda agama kita tetap berkatin, bagi prinsip GKI adalah Allah itu Allah semua orang. Nggak peduli apapun agamanya Anda, itu Allah semua orang yang memberkati siapapun. Jadi kenapa di dalam Alkitab juga kita lihat bahwa Allah itu memberkati Hagar orang Mesir, kan gitu ya, yang kemudian nanti jadi menikah dengan si Abraham. Allah memberkati Betsheba, Allah memberkati siapapun, segala bangsa, kan gitu. Jadi memang karena prinsip GKI adalah Allah memberkati semua itu, maka apapun agamanya minta didoain, minta diberkati, kita berdoain, kita berkati. You tetap sebagai agama apapun, kan gitu ya. Siapa yang bisa mengerangkeng Allah dalam agama kita? Allah nggak bisa dikerangkeng, kan gitu ya. Kita yang mengkerangkeng Allah dalam konsep kita. Allah sendiri di luar definisi kita. Dan cintanya itu melampaui apapun. Itu kira-kira ya. Itu yang dipegang oleh GKI. Oke, baik. Terima kasih jawabannya dari Pak Berti dan juga Cak Ma'ruf. Sebentar, sebelum berakhir, ini yang menarik, memang keabsahan agama, terutama di Islam, memang Undang-Undang 174 itu dulu politik hukumnya. Yang lagi ribut-ribut ya? Iya, tidak. Akhirnya dia jalan kompromi. Dan saya menunggu kompromi. Nah, ketika Islam itu mengakui adanya keyakinan yang dijalankan agama untuk melangsungkan akad nikah, itu clear. Tetapi prakteknya harus dicatatkan. Sehingga, ya mohon maaf, saya ini sering kali nangani perkara.
kawin siri. Itu dipidana. Nah itu kan sama dengan kawin siri. Itu artinya meskipun di Islam itu boleh, tapi tetap kena pidana Pak. Kayaknya sekali lagi dengan negara nggak punya ini. Oke. Polisi, saya ngomong seperti apa? Ya nggak mau percaya kecuali ini loh akad nikah saya. Ya. Itu. Ya. Saya pernah nangani di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Ya. Kita kasih bocoran ilmu ya. Ini sudah jelas-jelas akad nikah Muslim ini sama Muslim. Sudah ada pesta, fotonya dilampirkan jadi alat bukti. Itu loh ditolak karena bukti otentik pernikahan adalah buku nikah. Itu meskipun Islam ini sama Pak, kita juga kegundahan. Ya. Ini walaupun sudah dijalankan sesuai syariat, nggak diakui tetap dipidana. Ada undang-undangnya itu. Jadi hati-hati. Itu ruwetnya di situ. Tambah satu ruwet lagi. Nah kalau maksud saya gini, saya ngajak ini biar teman-teman ini punya kesadaran. Jadi orang tua saya sebagai pengganti orang tua lah kira-kira menjelaskan betul, itu. Betul. Oke. Terima kasih. Jadi Bapak Berti dan juga Cawa Aruf ini sepakat ya bahwa perkawinan beda agama itu sah di mata hukum Indonesia. Bahkan di mata agama kalaupun kita mengikuti aturan yang berlaku pada seperti GKI maupun NU tadi. Nah kalau di mata agama Islam enggak boleh, enggak sah. Oke. Tapi di negara juga, negara itu kan gini. Jadi itu berlapis. Pasal 2 ayat pasal 2 ayat 1. Perkawinan adalah sah bila mana dilakukan keyakinan agama masing-masing. Nah tergantung agamanya apa, sah apa enggak. Kalau sudah sah, ya negara ngikuti. Ya. Kalau agamanya dianggap tidak sah, ya negara ya tidak sah. Itu kira-kira. Harus disatukan terlebih dahulu Iya, dengan agamanya. agamanya masing-masing. Oke. Kira-kira itu. Oke, dari Bapak Berti? Yang tadi, pokoknya kalau seandainya mereka sudah bisa dapat surat dari catatan sipil, meskipun mereka beda agama, ya toh, yang tadi 1.600 sekian tadi itu yang catatannya Ahmad Nurholis itu. Jadi kalau dia udah bisa, ya nggak apa-apa, kita tinggal berkatin aja. Karena bagi kekristenan, yang bikin sah itu sekali lagi bukan agama, tetapi negara. Itu tergantung. Kok suratnya itu, karena kita keluarkan surat, nanti sama itu kayak yang tadi kawin siri tadi ya. Yuk kasih keluar surat gereja juga, ini nggak sah, mesti mana surat dari pemerintah, catatan sipilnya, kira-kira gitu. Itu yang menentukan nanti dapat pensiun, harta warisan, itu semuanya yang surat yang dikeluarin pemerintah kan gitu ya. Pada dasarnya kan bukan surat yang dikeluarkan oleh agama kan gitu. Jadi oleh karena itu surat yang dikeluarkan agama yang kita keluarkan itu ada piagam itu nggak akan berlaku di dalam konteks ke perusahaan bilang ini loh kita udah pernah diberkatin loh, nggak akan berlaku kan gitu ya. Jadi harus bagi kita yang menikahkan tuh negara, kita memberkati, istilahnya mendoakan, itu aja. Oke, baik. Terima kasih jawabannya dari Bapak Berti dan juga Cak Ma'ruf. Oke, last question bagi teman-teman. Oke, kakak yang pakai baju biru terlebih dahulu, dipersilakan. Kakak yang pakai baju warna biru. Mulai panas nih, udah banyak yang nanya-nanya. Jomblo-jombloan ini sudah mulai. Cek. Oke, selamat malam. Selamat malam. Buat Pak Albert dan Cak Ma'ruf. Saya Julius dari GKI Pondok Chandra Indah. Mau bertanya, tapi inti pertanyaannya adalah kebalikan dari Kak Johan. Kalau misalnya pernikahan secara Islam, itu tidak mungkin antara yang tidak seiman, karena pada mulanya baca syahadat dulu. Jadi otomatis auto seiman. Nah, bagaimana kalau misalnya sebaliknya? Karena GKI sendiri sudah membuka, apakah di Islam tidak memperbolehkan kalau misalnya menikah secara gerejawi? Nah itu yang pertama. Sehubungan dengan itu, jika tidak, maksudnya tidak boleh, bagaimana kalau misalnya konteksnya satu keluarga yang sudah menikah misal 10 tahun secara Kristen, terus dua-duanya molaf karena pernikahannya mereka diberkati oleh gereja. Itu seperti apa? Nah, itu aja. Terima kasih.
Ada lagi diselesaikan. Saya Ferdi dari GKI Resut. Mungkin pertanyaannya simpel gini Pak. Dalam hal pencatatan perkawinan kita tahu ada dua lembaga, KUA sama Disdukcapil. Tadi Pak Ma'ruf maupun Pak Berti bicara bahwa keberagaman itu menjadi satu kesatuan dalam NKRI. Apakah tonggak dari adanya KUA Disdukcapil ini juga menjadi permasalahan yang secara filosofis akhirnya adanya perbedaan, sehingga ya salah satunya kalau yang Islam ya harus di KUA, yang non Islam harus di Disdukcapil. Nah, perbedaan-perbedaan ini apakah menjadi dasar keruwetan dari perkawinan beda agama itu sendiri? Padahal dari tadi kita membahas bahwa gagasan kita harus menghargai sesama. Kenapa enggak disatukan dalam satu lembaga gitu? Itu penting yang minta pendapat dari narasumber. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Kak Julius dan juga Kak Ferdi. Oke, siapa terlebih dahulu nih yang mau menjawab? Ya, mungkin saya. Boleh, Biar kita harus hormati Kiai. Ya, enggak apa-apa. Jadi kalau KUA sama dengan kalau kita ke Bali. Saya itu punya saudara di Bali itu agamanya Hindu dia. Jadi kayak Depak Kemenak. Pikiran saya itu KUA, ternyata enggak. Jadi Kemenak itu agama Hindu. Di sana ada KUA. Nah, sebetulnya kenapa tidak disatukan? Ya, karena kan gini, kalau KUA itu hanya administratif ya, tidak substansif sebetulnya, administratif. Sama dengan orang cerai di Islam itu hanya administratif, bukan substansif. Kalau kedua belah pihak sepakat untuk cerai, ya di ACC. Kedua belah sepakat untuk nikah, itu di ACC. Jadi peran negara itu seperti itu. Bahkan ekstrim kemarin, kepala KUA Kediri itu kena gratifikasi karena dapat amplop berkat itu. Kan kasihan juga ini. Itu dipidana penjara 1 tahun lebih itu karena pada saat menghadiri diundang untuk ngakatkan, pulang dikasih berkat. Berkat itu maksudnya itu makanan itu loh. Sama dikasih duit cuma 200 atau 100. Kena pidana, kan kasihan juga. Akhirnya sekarang nggak mau diundang-undang, harus ke kantor. Nah maksud saya ini hanya administratif, bukan substansi. Kenapa kok administratif? Jadi begini, ini kembali ke teori negara nanti itu. Negara itu punya tanggung jawab terhadap instrumen hak asasi, itu kan ada 3 sebetulnya, to promote untuk mempromosikan, to respect untuk menjamin, to respect ya untuk menjadi jaminan, to fulfill untuk memenuhi. Nah KUA itu untuk memenuhi itu konteksnya, jangan dipahami untuk sebagai diskriminasi. Dan itu bagian dari tugas negara. Jadi ini namanya instrumen alat-alat negara. Keamanan ya urusan polisi sama TNI, itu adalah tanggung jawab negara itu. Tanggung jawab negara. Sehingga tidak dalam konteks untuk dijadikan ini alat untuk diskriminasi. Terus yang pertama itu bagaimana dengan kalau tidak boleh, misalkan begini, bagaimana statusnya, perkawinannya seperti apa? Apakah dalam tanda petik selama sekian tahun itu hukumnya apa? Kan begitu toh? Kalau belum pernah terjadi kejadian, belum suami istri. Begitu loh. Nah, soal nanti apakah dia urusannya dengan Tuhannya, kan kira-kira itu Pak. Tuhan Maha Pengampun dan penyayang umatnya. Itu loh. Ya, saya nggak bisa. Oh ini hukumnya harus begini, nggak bisa. Di luar kita kan nggak tahu, hatinya seseorang kan nggak tahu. Itu kan yang nampak ya. Kalau itu yang Anda tanyakan, kalau keyakinan, hukuman, itu dogma. Dosa, itu dogma, itu doktrin, diyakini seseorang. Saya nggak bisa terlalu intervensi jauh seperti apa, berarti nggak ada kepastian. Loh kepastiannya kalau belum memenuhi syarat ya nggak ada perkawinan, kan gitu aja. Itu Mas ya, oke. Saling menghargai, toleransinya di situ. Kan bedanya di situ Pak. Ya, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya dari Cak Ma'ruf. Dari Bapak Berti, apakah ada tambahan mungkin atau ada tanggapan lain? Ya, yang pertama saya mau, ini pertanyaan itu, saya selalu percaya agama itu nggak stuck, dia mengalami proses pembaruan terus. Jadi bahwa kalau sekarang masih ada persoalan-persoalan, mungkin ke depan mungkin nggak lagi, atau mungkin malah lebih keras lagi, antara dua kemungkinan ya. Jadi kekristenan dulu juga melarang nikah beda agama,
waktu kekristenan mendominasi Eropa. Nggak ada, jangankan nikah dengan apa namanya yang ini Kristen sama Katolik aja, Katolik sama Protestan aja nggak boleh. Yuk begitu nikah kayak gitu dibuang, Anda dibunuh bisa, gitu. Itu adalah sekarang kan nggak ada masalah. Nikah ke Katolik sama Protestan ya biasa-biasa aja, nggak ada masalah lah, kan gitu ya. Malah di Indonesia kan cuma di Indonesia kan Kristen sama Katolik, maksudnya Katolik dengan Protestan jadi agama yang berbeda kan. Jadi padahal kan sebetulnya sama-sama Kristen, orang Protestan juga dari Katolik kan gitu ya. Jadi saya pernah ceramah di kalangan para pastor Katolik, ceramah segala macam, terus bilang kalau kita sama kita, kalau begitu kita nggak perlu dong dirjennya 2, kan cukup 1 aja. Jangan, saya bilang, kita harus pura-pura beda supaya dirjennya 2, anggarannya jadi agak banyakan. Jadi gitu, jadi artinya cuman persoalannya sekarang nikah Kristen Protestan juga jadi nikah beda agama kan, ruwet juga kan gitu ya. Jadi memang menurut saya itu satu saat juga akan mengalami perubahan-perubahan. Agama itu nggak pernah stuck kok, jadi dia terus mengalami perubahan terus. Kita nggak tahu perubahannya kayak apa. Tetapi kemungkinan juga, karena kalau ketika agama nggak mengalami perubahan, dia ditinggalkan. Dia akan ditinggalkan. Orang toh pada akhirnya orang akan tiba pada satu kesadaran juga bahwa ngapain orang aku harus dikontrol dengan oleh orang lain dengan segala macam, oleh ajaran-ajaran yang aku sendiri tidak percayai kan gitu. Jadi apa namanya? Jadi kalau di Kristen ada yang pro dan kontra, sama di semua agama termasuk Islam juga ada yang pro dan kontra. Temen yang 1600 ini Ahmad Roholis kan kiai NU juga. Gitu ya. Betul. Jadi sama, itu di Kristen juga sama, pro dan kontra. Saya dimaki-maki oleh pendeta-pendeta dari Kristen, apa-apaan yuk boleh nikah beda agama, ya udah nggak apa-apa juga. Kan gitu, kan ini kan cuma perbedaan perspektif kan boleh dong. Kan gitu, kenapa sih pakai maki-maki? Gitu loh, jadi nggak ada masalah. Jadi menurut saya satu saat kita akan mengalami proses perubahan. Nggak ada yang stuck di dunia ini. Yang kedua itu Tadi kan Anda kasih contoh tentang kalau dia Kristen kemudian dia mualaf, gimana fungsi agamanya. Kalau kita balik ya, dia Islam, dia masuk Kristen dua-duanya. Ya kan itu ya. Di Kristen kita akui pernikahan dia yang dulu, dia nggak perlu nikah lagi. Karena kan yang udah didaftar oleh negara, kan gitu. Sekali lagi kekristenan itu pernikahan sah itu kok udah masuk daftar negara, dia tidak perlu lagi kita nikahkan lagi. You tetap udah nikah, kan gitu. Paling yang menikah itu selalu minta gini Pak Kiai, kalau gitu kita diberkatin aja deh kebaktian. Kita nggak bikin kebaktian di gereja, cuman ngumpul-ngumpul aja sambil ngopi terus doain aja. Ya udah supaya lega aja sebetulnya, soal emosionalnya aja sih sebetulnya. Jadi tetapi pernikahan yang dulu itu kita akui, gitu nggak perlu you nikah lagi dan sebagainya. Maksudnya dikristenkan lagi nikahnya, enggak, you udah tercatat kok di apa namanya secara negara, gitu ya. Jadi oleh karena itu karena perbedaan prinsip di dalam kekristenan itu pokoknya ya kalau udah dicatat negara ya udah setuju, udah sah betapapun mereka beda agama dan sebagainya. Jadi ya udah. Sekali lagi kita cuma memberkati saja. Jadi agama itu di dalam kekristenan, nggak pernah kalau orang datang, kenapa you menikahkan itu mereka yang beda agama? Salah. Kita nggak nikahin, kita cuma berkatin. Dia udah nikah duluan, udah ada catatan sipil, baru kita bisa berkatin. Atau sudah janjian dengan catatan sipil, udah oke, baru kita berkati. Kita nggak pernah menikahkan. Kan gitu. Soal menikah itu urusan dia. Apalagi sekarang gereja kan banyak Pak. Ya. Kalau kita nggak berkatin, dia pergi ke gereja lain, dapat berkat dari gereja lain. Kan gitu ya. Itu yang terjadi. Jadi gereja orang cuma cari-cari aja sana sini, dan banyak pendeta-pendeta yang pokoknya sepanjang dibayar, maksudnya pendeta bukan GKI, yang gereja lain ya. Sepanjang dibayar ya udah dia amplopin istilahnya Cak Maruf tadi, ya udah dia pokoknya dia akan lakukan itu, kan gitu. Nah, oleh karena itu yang kenapa kekristenan sebetulnya
tidak pernah menikahkan, tapi memberkati atau mendoakan istilahnya pernikahan. Baik, terima kasih atas jawabannya dari Cak Ma'ruf dan juga Bapak Berti, dan terima kasih pertanyaan yang diberikan oleh Kak Julius dan juga Kak Ferdi. Oke, karena waktu kita sudah sangat terbatas, boleh kasih statement terakhir mengenai isu polemik pencatatan perkawinan beda agama ini, Pak? Ya, saudara, saya cuma ingin katakan kalau untuk mereka yang lakukan perkawinan beda agama, atau niat lakukan perkawinan beda agama, pertama dia akan memasuki keruwetan yang tadi dengan undang-undang yang ada dan sebagainya. Yang kedua adalah kalau Anda tidak setuju dengan perkawinan beda agama, ini yang ingin saya katakan, jangan kasih alasan, saya nggak setuju perkawinan beda agama karena kamu anak terang, situ anak gelap, gitu ya. Kayak kamu anak Tuhan, situ anak setan, dan anak Tuhan, anak setan dan sebagainya. Sekali lagi pertama dilihat dari apa sih buahnya dari apa yang dia imani. Apakah you lakukan yang baik, moralitasnya, kan gitu ya. Sekarang kalau teman-teman Kristen sekarang yang korupsi ini, saya bilang tuh anak setan semuanya. Gitu ya, saya nggak peduli dia Kristen, tapi lakukan korupsi itu pasti anak setan, kan gitu. Jadi bukan pada soal siapa agamanya. Jadi prinsip yang polaristik tadi, bahwa saya nggak setuju karena situ kamu anak Tuhan, situ anak anak setan, itu jangan ada di kepala kita. Itu biarlah itu warisan tradisi abad pertengahan. Yang kita sekarang adalah lihat yang siapapun dia, menjadi itu semua anak Tuhan. Jadi apapun agamanya, apapun etniknya dan sebagainya, oleh karena itu jangan dibuli-buli juga orang-orang yang lakukan perkawinan beda agama, itu kan hak seseorang. Lebih baik didoain supaya dia tetap langgeng dan sebagainya, kan begitu. Karena itu udah keputusan dia sebagai seorang yang dewasa dan matang. Gitu aja. Oke, terima kasih Bapak Berti. Boleh dilanjutkan langsung kepada Cak Ma'ruf? Saya singkat saja begini. Karena kita beragama, saya kira yang jauh lebih penting itu meningkatkan keimanan ya. Ketakwaan, keimanan, kualitas itu kita gali terus keimanan itu. Dari situlah sampai nanti baru punya dictation, pilihan-pilihan untuk melakukan kesadaran kritis. Yang sebetulnya kesadaran kritis itu yang maksudnya apa? Maksudnya begini. Jadi bukan seperti orang chatting gitu. Kawin beda agama, gimana sih? Boleh enggak? Tidak sekedar itu. Kalau saya pemahaman sekarang ini menyatukan dua insan yang bertujuan kekal tadi itu loh. Di keimanan itu dulu yang perlu ditingkatkan. Nah itu baru nanti sampai yang saya tidak bolehkan bahwa kemudian itu menjadi adjustment, putusan-putusan yang mengkambing hitamkan, tapi tidak melalui sebuah kesadaran kritis yang dibangun. Nah, yang dibangun karena ini menyangkut administrasi dan keimanan. Saran saya tingkatlah keimanan terus. Keimanan nanti suatu titik tertentu saya akan menemukan diction, pilihan-pilihan yang anggap terbaik. Artinya dengan melakukan ini dengan segala risikonya ini. Beragama itu seperti itu. Kalau saya memahami seperti itu. Jangan pernah putus asa untuk belajar. Jangan sekedar ditelepon. Misalkan by phone, beda agama boleh enggak? Lu enggak bisa. Oh boleh. Tetangga saya, lu enggak bisa itu. Kira-kira itu. Maksud saya itu begitu ya. Tidak kemudian semua diinstankan. Kayak GoFood gitu loh, enggak bisa. Harus, nah ini saya seperti itu. Makanya hati-hatilah kira-kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih jawaban dari Cak Ma'ruf, dan berakhirlah juga sesi diskusi kita pada malam hari ini. Apresiasi setinggi-tingginya bagi narasumber kita yang sangat luar biasa, Bapak Berti dan juga Cak Ma'ruf, dan kepada hadirin sekalian yang telah juga ikut antusias pada acara malam hari ini. Oke, tapi sebelum turun kita mau ngasih cenderamata dulu nih buat Bapak Ma'ruf dan juga Bapak Berti. Boleh terlebih dahulu kepada Bapak Berti menerima cenderamata dari Ketua Panitia kita.
Oke, boleh dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat kepada Bapak Ma'ruf. Oke, boleh kita foto berempat ya? Oke, saya juga ini foto soalnya. Oke, boleh kepada Bapak Penatua Edi Gunawan untuk ikut foto bersama. Oke, boleh beri tepuk tangan lagi kepada narasumber kita yang sangat luar biasa. Boleh dipersilakan untuk duduk kembali. Terima kasih Bapak Ma'ruf dan juga Bapak Albertus. Baik, luar biasa sekali insight yang kita dapatkan dari Bapak Ma'ruf dan juga Bapak Albertus. Sekali lagi kami juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada malam hari ini. Dan teman-teman, berakhirlah juga acara pada malam hari ini, tapi karena kita memulai acara kita dengan berdoa, maka dari itu saya mempersilahkan kepada Penatua Riki Avianto untuk membawa doa penutup pada malam hari ini. Dipersilakan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur Tuhan memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama belajar sekaligus melihat bagian dalam realita kehidupan kami. Tuhan, kami percaya Engkau selalu mengaruniakan kami hikmat, kebijaksanaan dalam kami memutuskan berbagai hal yang terkait dengan masa depan kami, terkhusus ketika kami juga bergumul tentang pasangan hidup dan juga rencana pernikahan. Kiranya ya Tuhan, Engkau menyertai perjalanan kehidupan kami semua, karena kami percaya Tuhan akan selalu bersama dengan kami. Kami juga bersyukur kami boleh berjumpa, mendengarkan, sekaligus juga memperhatikan berbagai hal yang sudah disampaikan oleh kedua narasumber kami, yaitu Pendeta Albertus Pati dan juga Kiai Haji Ma'ruf. Kiranya ya Tuhan, Engkau juga menyertai kehidupan serta pelayanan mereka berdua. Kiranya Tuhan, cinta kasih-Mu juga selalu menyertai kami semua dari tempat ini dan sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.